Asal-usul Hodam dapat bervariasi tergantung pada perspektif dan tradisi spiritual yang diikuti. Berikut adalah beberapa pandangan yang berbeda mengenai asal-usul Hodam. 1. Perspektif spiritual. Dalam banyak tradisi spiritual, Hodam diyakini sebagai entitas spiritual yang ada di alam gaib atau dimensi lain. Mereka dapat berasal dari berbagai sumber, seperti alam semesta, alam elementer, atau dari tingkat spiritual yang lebih tinggi. Hodam sering dikaitkan dengan energi positif, kebijaksanaan, atau kekuatan tertentu, dan mereka dikatakan terhubung dengan kekuatan kosmik yang lebih tinggi. 2. Perspektif kehadiran pribadi. Beberapa keyakinan menyatakan bahwa Hodam adalah entitas spiritual yang ditugaskan untuk menjadi pendamping individu tertentu sepanjang hidup mereka. Dalam pandangan ini, Hodam dapat dianggap berasal dari tingkat spiritual yang lebih tinggi atau ditugaskan oleh entitas spiritual yang lebih kuat untuk membantu dan melindungi individu tersebut. 3. Perspektif pengembangan pribadi. Dalam tradisi spiritual tertentu, Hodam diyakini dapat dikembangkan melalui latihan, meditasi, atau praktik spiritual tertentu. Dalam hal ini, Hodam mungkin berasal dari potensi batin dan kesadaran individu yang diperluas melalui upaya spiritual dan pengembangan diri. 4. Perspektif mitologi. Dalam beberapa tradisi mitologi atau cerita rakyat, Hodam bisa dikaitkan dengan entitas atau makhluk magis yang memiliki kekuatan khusus dan dianggap memiliki asal-usul tertentu, seperti berasal dari dewa, roh nenek moyang, atau makhluk mitos lainnya. Penting untuk diingat bahwa asal-usul Hodam adalah subjek keyakinan spiritual dan bisa berbeda-beda dalam berbagai tradisi atau perspektif individu. Setiap tradisi atau keyakinan mungkin memiliki cerita atau penjelasan yang unik mengenai asal-usul Hodam. Dalam berbagai tradisi mistik atau spiritual, terdapat berbagai jenis Hodam yang diyakini ada. Berikut adalah beberapa jenis Hodam yang sering disebutkan. 1. Hodam pendamping. Hodam pendamping adalah entitas spiritual yang dianggap menjadi pendamping individu sepanjang hidupnya. Mereka memberikan perlindungan, bimbingan, dan dukungan dalam perjalanan spiritual dan kehidupan sehari-hari. Hodam pendamping diyakini hadir untuk membantu individu mencapai potensi tertinggi mereka. 2. Hodam alam. Hodam alam adalah entitas yang terkait dengan elemen alam, seperti Hodam air, Hodam tanah, Hodam api, atau Hodam udara. Mereka memiliki energi dan kekuatan yang berkaitan dengan elemen tersebut dan mungkin membantu dalam hal-hal terkait dengan elemen tersebut, seperti penyembuhan, perlindungan, atau kekuatan spiritual. 3. Hodam ilmu atau Hodam kebijaksanaan. Hodam ilmu adalah entitas yang terkait dengan pengetahuan, kebijaksanaan, dan kecerdasan. Mereka diyakini dapat memberikan wawasan, kebijaksanaan, dan pemahaman yang mendalam dalam bidang tertentu, seperti ilmu pengetahuan, seni, atau spiritualitas. 4. Hodam pemulihan. Hodam pemulihan adalah entitas yang terkait dengan penyembuhan dan pemulihan. Mereka diyakini memiliki energi penyembuhan yang kuat dan dapat membantu dalam penyembuhan fisik, emosional, atau spiritual. 5. Hodam kekayaan atau rezeki. Hodam kekayaan atau rezeki adalah entitas yang terkait dengan kemakmuran, keberuntungan, dan kekayaan. Mereka diyakini dapat membantu dalam memperoleh rezeki, kesuksesan finansial, dan kemakmuran secara umum. 6. Hodam keharmonisan. Hodam keharmonisan adalah entitas yang terkait dengan cinta, hubungan, dan keharmonisan. Mereka diyakini dapat membantu dalam memperkuat ikatan cinta, mengatasi konflik hubungan, dan menciptakan kehidupan yang harmonis. 7. Hodam spiritual. Hodam spiritual adalah entitas yang terkait dengan perkembangan spiritual dan transformasi pribadi. Mereka membantu dalam pemahaman diri, pencerahan, dan mencapai tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Setiap tradisi mungkin memiliki pandangan dan klasifikasi yang berbeda mengenai Hodam.
Selalu disarankan untuk mempelajari tradisi atau keyakinan tertentu secara lebih mendalam untuk memahami jenis khodam yang spesifik dalam konteks tersebut. Berikut adalah beberapa cara umum yang dapat Anda coba untuk berkomunikasi dengan khodam. 1. Meditasi. Meditasi adalah metode yang umum digunakan untuk berkomunikasi dengan entitas spiritual, termasuk khodam. Carilah tempat yang tenang dan nyaman, fokuskan pikiran Anda, dan buka diri untuk menerima pesan atau pengalaman dari khodam. Anda dapat mengulang mantra atau memvisualisasikan kehadiran khodam selama meditasi. 2. Doa dan mantra. Doa dan mantra dapat digunakan sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan khodam. Ajukan permohonan, tanyakan pertanyaan, atau sampaikan niat Anda melalui doa atau pengulangan mantra yang ditujukan kepada khodam yang ingin Anda ajak bicara. 3. Tulis atau jurnal. Menulis atau mencatat pertanyaan, permohonan, atau niat Anda dalam sebuah jurnal khusus dapat membantu memfokuskan pikiran dan niat Anda. Setelah menulis, luangkan waktu untuk merenungkan pertanyaan atau permohonan Anda, dan bersikap terbuka terhadap tanggapan atau petunjuk yang mungkin muncul. 4. Simbol atau benda khusus. Beberapa tradisi menggunakan simbol atau benda khusus sebagai alat komunikasi dengan khodam. Misalnya, Anda dapat menggunakan sebuah kristal, patung, atau gambar yang mewakili khodam yang ingin Anda ajak bicara. Fokuskan perhatian Anda pada simbol atau benda tersebut, dan sampaikan niat atau pertanyaan Anda. 5. Mimpi. Khodam sering dikatakan muncul dalam mimpi. Sebelum tidur, sampaikan niat atau permohonan Anda untuk bertemu dengan khodam dalam mimpi. Selama tidur, jaga kesadaran akan pengalaman mimpi Anda, dan perhatikan tanda-tanda atau pesan yang mungkin disampaikan oleh khodam. 6. Pengasahan indera batin. Pengasahan indera batin adalah latihan untuk meningkatkan kepekaan spiritual dan kemampuan intuitif. Dengan mengembangkan indera batin, Anda dapat lebih peka terhadap kehadiran dan pesan dari khodam. Latihan pengasahan indera batin meliputi meditasi, visualisasi, dan pengembangan energi dalam tubuh. 7. Konsultasi dengan praktisi spiritual. Jika Anda ingin belajar lebih banyak tentang cara berkomunikasi dengan khodam secara khusus, berkonsultasilah dengan praktisi spiritual yang berpengalaman dalam tradisi atau keyakinan yang Anda ikuti. Mereka dapat memberikan panduan, ritual, atau teknik yang lebih spesifik untuk berinteraksi dengan khodam. Bersabarlah, bersikap terbuka, dan percayalah pada intuisi dan pengalaman pribadi Anda saat menjalin hubungan dengan khodam.